Halo semuanya, saya Mercy Berlian Mukoro dari kelas 12 2 akan melakukan praktikum tentang produk kimia dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahannya yaitu gelas kemasan sebanyak 5, air, asam cuka, pengaduk. Di sini saya pakai sendok saja biar lebih simpel. Spidol, garam dapur, dan juga deterjen Daya. Pertama kita beri label dulu ya. Lalu kita masukkan bahan-bahannya. Jadi analisis sifat kimia dari deterjen Daya, garam dapur dan asam cuka saat dicampur dengan air. Pertama, warna sebelum dan sesudah dicampur dengan air. Deterjen Daya sebelum dicampur berwarna putih dan juga biru. Setelah dicampur, larut dan membentuk larutan berbusa. Asam cuka sebelum dicampur warna kekuningan, setelah dicampur tetapi memiliki bau khas asam. Garam dapur sebelum dicampur berbentuk kristal putih, setelah dicampur larut dalam air dan menjadi tak terlihat. Kedua, larut atau tidak larut setelah diaduk. Deterjen Daya larut sebagian dalam air dan membentuk larutan berbusa. Asam cuka larut sepenuhnya dalam air, dan garam dapur larut sepenuhnya dalam air. Yang ketiga, reaksi kimia saat dicampur dengan air. Deterjen Daya tidak mengalami reaksi kimia signifikan tetapi menghasilkan busa karena mengandung surfaktan. Asam cuka tidak bereaksi secara langsung dengan air, hanya mengalami pelarutan. Garam dapur larut dalam air tanpa mengalami perubahan kimia. Yang keempat, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Deterjen Daya digunakan sebagai bahan pembersih untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga. Asam cuka digunakan sebagai bahan makanan, pembersih alami, dan juga pengawet makanan.
digunakan sebagai penyedap makanan dan juga untuk proses pengawetan. Yang kelima yaitu manfaat melakukan eksperimen dengan tepat. Pertama, memahami sifat larutan dan kelarutan bahan kimia dalam air. Kedua, mengetahui interaksi antara bahan kimia dan air dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melatih keterampilan observasi dan pencatatan hasil eksperimen. Yang keenam, dampak dari kesalahan melakukan eksperimen. Pertama, kesimpulan yang salah tentang sifat bahan. Kedua, kemungkinan terjadi pencampuran bahan yang berbahaya jika tidak memahami sifatnya. Dan yang ketiga, data yang tidak akurat jika pencatatan tidak dilakukan dengan benar. Yang ketujuh yaitu cara melakukan eksperimen dengan benar. Mengikuti prosedur dengan cermat, menggunakan alat ukur yang sesuai untuk mendapatkan data akurat, mencatat hasil pengamatan dengan jelas dan sistematis, dan menghindari kesalahan dalam pencampuran bahan kimia. Sekian hasil praktikum saya hari ini. Terima kasih.